Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Bell. Hari ini kita kembali lagi ke segmen cerita malam dengan kisah horor yang menegangkan. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Penganut Ilmu Hitam. Kala itu warga desa, tengah malam, warga berbondong-bondong. Mereka berjalan menuju makam tempat di mana keanehan itu dimulai. Sesampainya di makam, sudah banyak warga berkumpul mengelilingi makam. Pak Lurah yang baru datang langsung segera memeriksa apa yang terjadi. Makam Kirangan terbuka lebar, tepat 7 hari setelah kematiannya. Semua berantakan, kayu penanda makam sampai terpental jauh, tanah berserakan, dan hal yang paling mengerikan, Pak Lurah temui juga ada tali pocong yang tertinggal. Jasadnya masih terbujur kaku, tapi yang mengerikan dari ini, kepala Kirangan entah dibawa siapa. Manusia atau binatang, entah. Tak tahu apa yang ingin dilakukan dengan membawa lari kepala Kirangan. Tapi Pak Lurah tahu. Orang yang mengincar kepala Kirangan bukanlah orang yang sembarangan. Kemungkinan ia akan menggunakannya untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang menimbulkan petaka. Pak Lurah terdiam. Ia duduk di salah satu kijing makam yang cukup terawat. Warga masih berseliweran, kasak kusuk membicarakan kemungkinan buruk yang nantinya akan terjadi. Ingatannya kembali ke masa kecil. Kirangan bukan orang sembarangan. Dia termasuk orang yang ditakuti di desa ini. Kematiannya mungkin ditunggu beberapa warga karena memang sikapnya yang arogan dan dikenal sebagai dukun sakti mandraguna, sering melakukan ritual yang tak jarang membuat celaka banyak orang. Tapi di balik sikap arogannya, ia tetap menjadi sosok orang yang menjaga desanya. Syaratnya satu, tak ada yang mengungkap di mana dia tinggal. Kalau sampai diungkap, nyawa yang menjadi tebusannya. Pernah ada satu kejadian, Kirangan ini membuat sebuah pesta pernikahan menjadi rusuh. Pesta pernikahan yang kala itu mengundang penari tradisional yang namanya Wangi karena kecantikannya, yang saat itu diadakan oleh tetangga desa yang cukup jauh. Dia yang mabuk parah terlibat keributan dengan beberapa orang. Semua orang yang berada di tempat itu marah karena perilaku tak sopan Kirangan yang saat berada di tempat tersebut. Dengan membabi buta, ia maju ke deretan para penari yang berjajar dalam sebuah formasi. Salah satunya dipeluk secara serampangan oleh Kirangan, membuat para penari itu menangis ketakutan dan sontak membuat acara menjadi rusuh. Salah satu orang dengan badan besar membawanya keluar dari sanggar yang berada di pendopo desa. Orang itu kemudian memukul Kirangan saat sudah di halaman. Yang lainnya mengerubuti dan membuat barikade, dan yang lainnya hanya melihat keributan yang terjadi. Si lelaki bertubuh besar itu memukuli Kirangan, menghajar wajahnya berkali-kali, tapi Kirangan hanya tertawa terbahak-bahak, membuat yang lainnya kesal. Kirangan dihajar massa dan yang terjadi, Kirangan semakin kencang tertawa. Hingga akhirnya semua orang yang melampiaskan kemarahannya pada Kirangan tumbang satu persatu karena kelelahan. Dengan baju compang-camping,
Kirangan masih berdiri tersenyum kepada para tamu yang hadir. "Asu kabeh, hahaha," ucap lelaki itu keras. Mulai saat itu namanya dikenal semakin luas. Usut punya usut, Kirangan adalah seorang yang memiliki ilmu kanuragan yang cukup banyak. Dia kebal, kulitnya keras, senjata tajam tak tembus tubuhnya karena ilmu yang dianutnya. Selain itu, Kirangan juga bisa melakukan hal-hal yang mengerikan. Santet, pelet, ngepet. Laki-laki ini menguasai sisi gelap ilmu kanuragan yang berkembang di Nusantara. "Pak Lurah, ini bagaimana, Pak?" ucap Santoso yang saat itu mulai cemas dengan apa yang akan terjadi kelak. Pak Lurah masih terdiam saja, memikirkan keputusan apa yang diambil. "Wes, tutup aja kuburannya. Kita cari tahu siapa yang sudah mengambil kepalanya." Santoso yang mendengar apa yang diucapkan Pak Lurah langsung bergegas menyuruh yang lainnya untuk segera menutup makam Kirangan. Para warga yang sedari tadi berkumpul mulai meninggalkan makam satu persatu. Esok harinya, berita ini menjadi perbincangan banyak orang di pasar. Kebetulan hari itu adalah Jumat Kliwon, di mana pasar Kliwon akan ramai orang yang berbelanja dari berbagai desa. Kirangan memang sudah tiada, tapi ancamannya seperti masih membekas di ingatan para warga desa. Pernah suatu ketika, Kirangan dicari oleh aparat. Satu regu diturunkan menuju desa tempatnya tinggal. Tetangga yang melihat hal ini keluar rumah karena penasaran. Kenapa hanya untuk menangkap satu orang saja harus dikerahkan banyak orang? Di depan rumahnya, Kirangan sedang bersantai, menikmati kopi dan rokoknya. Beberapa saat kemudian, aparat datang, turun dari mobil dan bersiap di depan pelataran. Kirangan meminum kopinya dan menghisap rokoknya. Asap ia sabulkan ke atap. Asap tebal muncul. Mulutnya merapal mantra. Regu aparat tiba-tiba berbalik arah, kembali lagi ke mobilnya, lalu pergi begitu saja. Semua orang yang melihat itu hanya melongo, sampai akhirnya selang 2 minggu, 2 orang polisi datang ke desa. Dengar-dengar polisi ini khusus didatangkan dari Pulau Dewata. Di situ Kirangan akhirnya bisa ditangkap dan dikalahkan, seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang bahwasanya di atas langit masih ada langit. Cerita ini berkembang di masyarakat sekitar, terus menjadi pembicaraan hingga akhir hayat Kirangan. Kini setelah kematiannya, petaka seolah terus menyelimuti warga desa. Setelah kejadian pada malam hari di makam Kirangan, desa seperti mendapat teror yang terjadi terus-menerus. Memangnya ada apa setelah peristiwa itu? Pak Lurah hanya terdiam mendengar pertanyaan yang terlontar. Matanya menatap tajam ke bawah seolah tak ingin membicarakan kejadian itu. Tapi mulutnya mulai terbuka. Jadi, di malam setelah kepala Kirangan hilang, desa mendapatkan teror dari sosok pocong yang berkeliaran di desa ini. Yang mengawali pada saat itu adalah Rohim, ucapnya pelan. Pak Lurah lalu menceritakan pengalaman warganya yang diteror oleh sosok jadi-jadian ini. Sosok yang dimana berkeliaran mencari anggota tubuhnya yang sudah dicuri. Di suatu malam, semua warga sudah tertidur dengan pulas. Jelas sangat pulas, karena tak banyak yang bisa dilakukan di kampung ini. Malam menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat. Tapi malam itu lain dari biasanya. Rohim dan istrinya bisa mendengar jelas. Pintu mereka diketuk berkali-kali. Awalnya terdengar biasa, layaknya orang mengutuk pintu dengan nada yang pelan. Tek, tek, tek,
Bunyi itu membangunkan Mas Rohim yang sudah terlelap dengan istrinya. Kali kedua pintu kembali diketuk. "Sopo Thomas? Tengah malam ketuk-ketuk pintu loh," ucap Murni, istri lelaki tersebut. "Sopo ya? Gak tahu sopan santun." Pandangan Rohim lalu tertuju ke arah pintu kamarnya. Suara itu kembali bergema. Rohim tak ingin bangun, langsung menutup telinganya dengan bantal, mencoba untuk tak memperdulikan suara itu, hingga akhirnya prak, suara itu membuat Rohim loncat dari tempat tidurnya. Ia segera mengambil golok yang berada dekat dapur. Murni dengan was-was diam berdiri di pintu kamar yang kini terbuka. Ia memandang suaminya yang sudah siap membuka pintu rumahnya dengan membawa golok tajam yang ia genggam erat. Kunci Rohim putar, tangan kanannya sudah memegang gagang pintu. Perlahan pintu terbuka, nihil. Rohim tak menemukan apapun. Justru kini matanya memandang ke arah pohon mangga di dekat latar rumahnya. Di balik kegelapan malam, Rohim melihat sesuatu. Sosok yang berdiri tegak mengarah ke rumahnya. Rohim terus mengamati. Perlahan, sosok itu maju. Sedikit demi sedikit, melayang seperti didorong angin. Perlahan cahaya malam seperti ikut mengungkap apa yang bersembunyi di baliknya. Sosok itu terus maju. Tiba-tiba saja, badan Rohim seperti kaku. Keringat mengucur deras di keningnya. "Ono opo, Mas?" Rohim tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Murni. Laki-laki itu masih kaku, terdiam di depan pintu dengan membawa golok di tangannya. Murni melangkah perlahan, memastikan suaminya. Ia terus berjalan pelan, hingga akhirnya matanya menangkap sesuatu. Ada sosok yang berdiri di depan suaminya. Sosok pocong dengan kain lusuh, berdiri tegak tanpa kepala. Murni yang melihat itu langsung berteriak. Spontan mendengar teriakan istrinya, Rohim bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Ia lalu secara serampangan mengayunkan golok ke segala arah. Rohim terus menutup mata, mengayunkan goloknya ke arah pocong tanpa kepala itu berdiri. "Asu, demit setan, minggat, minggat, minggat!" Rohim terus mengayunkan goloknya, hanya gelap yang dia lihat. Ketakutan sudah menguasai orang ini. Sampai akhirnya, krak, golok Rohim mengenai sesuatu. "Mas Rohim, ling mas, ling sadar." Suara itu menyadarkan Rohim. Kemudian ia membuka matanya. Darah segar mengalir di goloknya. Rohim langsung menjatuhkan goloknya. Ia kemudian terduduk lesu dengan tatapan nanar, melihat lengan Pak Lurah sudah terkena sabetan goloknya. Beberapa warga yang melihat langsung memegangi tangan Rohim. Pertanyaan terus melingkar di kepala mereka. Kenapa Rohim sampai melakukan hal segila ini? Apa maksudnya menggerak-gerakkan golok di pelataran dengan terus menutup mata? Beberapa warga yang lain langsung menutup luka Pak Lurah. Beruntung itu hanya goresan saja. "Mas Rohim, edan kowe. Ada apa malam-malam mainan golok di pelataran?" Sedikit emosi Pak Lurah bertanya tegas pada Rohim yang masih dipegang warga lainnya. Murni kemudian lari menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh suaminya. Semua warga yang mendengar penjelasan Murni sempat tak percaya, tapi tidak dengan Pak Lurah yang meminta untuk Murni agar terus bisa bercerita. "Pocong, Pak, pocong das buntung." Pak Lurah yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rohim hanya bisa terdiam, dan parahnya gangguan ini tidak berhenti di malam ini.
Esoknya, Rohim yang mengalami hal ganjil mendadak sakit keras. Kepalanya kaku dan suhunya panas. Badan yang lainnya lemas. Aneh, kenapa hanya kepalanya yang kaku? Pertanyaan itu terus berputar di pikiran warga desa. Mantri terdekat juga bilang ini hanya demam biasa, tapi yang dirasakan oleh Rohim bukan sesuatu yang biasa saja. Suatu malam, warga desa menggelar pengajian, guna memohon agar desanya terbebas dari ancaman pocong Kirangan, pocong tanpa kepala. Pengajian itu berjalan hingga larut malam. Asep dan Mahmud pulang berdua. Kebetulan rumah mereka dekat. Mereka berjalan beriringan. Asep takut jika sampai melihat sosok itu. Berbeda dengan Mahmud yang terlihat lebih berani. Ngopo to pegangan terus? Wedi, takut. Mendengar ucapan Mahmud, Asep hanya terdiam. Dia terus memandang ke depan hingga tiba-tiba kedua lubang hidungnya mencium sesuatu. Bau yang teramat busuk. Asep langsung menutup mulutnya. Ia kemudian berjalan cepat. Mahmud jahil menarik bajunya. Asep tak bisa berjalan cepat. Opo cepet-cepet, mau lari? Takut. Sambil tertawa kecil, Mahmud terus mengganggu Asep. Gak lucu, Mut. Ayo gek, ending mulai. Mendengar gelagat Asep, Mahmud langsung melepaskan pegangannya. Asep lalu berjalan lebih cepat. Bau busuk itu masih tercium tajam, membuat Asep terus berjalan dengan memegangi hidungnya. Entah apa, bangkai bangkong atau tikus, keduanya sama busuk, namun Asep merasakan sesuatu. Mahmud, Asep sadar. Ia tak mendapati temannya tak lagi banyak bicara dan jahil, atau lebih tepatnya, Mahmud tidak ada di sampingnya. Asep menoleh perlahan ke belakang. Sep, terdengar suara lirih. Asep berhenti sejenak. Pikirannya macam-macam. Jangan-jangan Mahmud mengusirinya. Asep kemudian memutar badannya. Oh, potomot, wes, och. Bicaranya berhenti. Asep melihat Mahmud yang tak bisa bergerak, kaku mematung dengan mata melotot, menatap tajam, mulutnya seperti ditahan oleh sesuatu. Di belakang Mahmud, Asep melihat sosok itu. Pocong buntung berdiri di belakang Mahmud. Wah, pocong, tolong, pocong. Asep berteriak keras. Warga yang sudah beristirahat berhamburan keluar, dan berbarengan dengan itu, Asep melihat pocong tanpa kepala itu melayang ke atas, terus melayang hingga menghilang di kegelapan malam. Mahmud terjatuh, ia pingsan di tempat. Para warga yang datang kemudian segera membantu Asep menggotong Mahmud yang jatuh dan pingsan. Kemudian, keesokan harinya, hal yang sama dialami oleh Mahmud. Sama seperti apa yang dialami oleh Pak Rohim, melihat warganya diganggu Pak Lurah harus melakukan sesuatu. Kejadian ini perlu disudahi. Seminggu sudah warga desa diganggu Kirangan, yang kini berubah menjadi pocong buntung, pocong tanpa kepala. Tak ada yang mampu menghilangkan teror pocong yang ada. Sudah seminggu juga beberapa warga yang melihat sosok ini jatuh sakit. Sampai akhirnya Sastro yang merantau di kota datang ke desanya. Pak Lurah kenal dekat dengan Sastro. Ia bercerita pada Sastro tentang desa yang terus-terusan diganggu oleh pocong buntung jelmaan Kirangan. Sastro yang mendengar tidak terkejut, karena Sastro paham ilmu kanuragan apa yang sudah dijalani oleh Kirangan. Kirangan itu belajar ilmu irengan. Makanya dia bisa nyantet, ngepet, pelet, bisa dia. Sastro menyimpulkan hal itu karena memang Sastro paham banyak orang yang memilih irengan untuk menjadi sakti
karena syaratnya mudah, tinggal mentalnya saja yang kuat. Pertukaran nyawa, meminum darah, makan daging mentah, hewan atau manusia, seks bebas, semuanya bisa dilakukan untuk mendapatkan ilmu kanuragan yang sifatnya hitam. Terus, Potro, apa yang harus kami lakukan untuk ini? Pak Lurah sudah ingin mengakhiri teror yang terjadi di desanya. Bongkar kuburannya, bakar mayatnya. Api harus dikembalikan pada api, bukan pada tanah. Bapak paham kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Jika teman-teman menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk memberi like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang juga suka kisah horor. Jangan tidur larut malam ya.